Sejujurnya Bu Karin yang bawa saya masuk ke solusi loyalty untuk asuransi ya, waktu beliau ada di Allianz. Jadi ya terus terang waktu saya diminta bicara, saya bilang saya minta moderatornya Bu Karin aja. Makasih Bu. Ya jadi topiknya sebenarnya saya mau bicara e-loyalty, loyalty elektronik dan green solution sesuai dengan tema ya. Jadi izinkan saya memutarkan video singkat meng-summarize solusi yang kami tawarkan gitu ya. Nah selanjutnya saya akan zoom in dan kemudian kita akan ada sesi tanya jawab. Silakan. Bisa di-play videonya. InTouch Insurance. What is InTouch Insurance Loyalty System? It is an end-to-end loyalty system specifically built for insurance companies to provide loyalty for both the customers and the agents. This end-to-end loyalty system is developed by InTouch, who has served reputable insurance companies such as Allianz, Astralife, AXA, FWD, and Manulife in Indonesia. Why loyalty for an insurance company? As explained by one of our happy insurance clients, the term loyalty is actually misleading. The so-called loyalty system actually does more than just to keep the customers loyal. It also does data cleansing, increase sales, help cash flow, reduce churns, know more about customers, and better customer engagement. Data cleansing. Most of the insurance companies initially do not have correct contacts of their customers. Many customers are registered with the same email addresses and mobile numbers, which belong to the agents. The loyalty system, which requires verification of email and OTP on mobile phones, has caused all customers to update their valid contact information. The Welcome Points reward has helped the insurance company get correct contacts information to be able to have direct communication with their customers. Increase sales. The referral or member get members reward feature has proven to increase sales by turning existing customers into effective sales force. Help cash flow. By awarding customers with punctual payment reward points for monthly or annual premium payment, the insurance company enjoy better and more predictable cash flow. Reduce churns. Giving reward points after the customer renew their policy is a good way to say thank you. But being able to let them know a big reward is waiting for them after the renewal will be more effective to reduce churns. The Future Point feature allows the customers to see their future point balance grow every month and imagine what they can redeem the points with after they renew their insurance policy. Great way to prevent churns. Know more about your customers. Survey with reward points will help the insurance company to know more about their customers, their family members, their profile, and their preferences. And also, to be able to upsell more relevant products to the existing customers. Better customer engagement. Gamification with reward points will keep the customers to keep using the loyalty app. Quizzes with reward points is a good way to educate customers and agents with product knowledge. Wearable data tracking on calories burns or steps will enable insurance company to run competition and keep their customers fit and healthy. Vital Scan will allow user to gain health information such as blood, stress level, HRV, and oxygen level only through user's smartphone camera instead of the regular dedicated medical devices. InTouch Insurance. Keep your customer loyal and happy. Keep your business healthy. Oke, jadi itu mungkin secara singkat, nanti akan saya zoom in satu-satu, tapi saya akan bicarakan dengan topik ini ya, solusinya apa dalam mungkin sisa waktu 20-an menit gitu ya. Izinkan saya menjelaskan bahwa sebenarnya yang seperti yang judul ini juga harus keseimbangan ya, bahwa
ada green. Ini kebetulan green itu banyak diasosiasikan dengan uang gitu ya, greenback umpamanya, atau orang bilang matanya hijau gitu ya. Jadi green itu memang ekonomi, tapi ya green juga sustainability ya. Jadi ini kita bicara, saya kira topik yang sangat relevan. Dua kita bicarakan sekaligus dan kita akan lihat nanti detailnya. Tapi intinya yang saya akan zoom in adalah bicara mengenai loyalty atau reward berbasis elektronik, yang tadinya menggunakan voucher dan sebagainya, fisik, kertas yang dikirim, mungkin pakai ojek dan sebagainya, itu sekarang semua sesuai dengan program digitalisasi yang saat ini berkembang, dan juga konsumen kita semuanya tidak ada yang nggak punya handphone gitu kan. Jadi tapi itu dampaknya luar biasa ya. Jadi artinya udah nggak ada lagi kertas yang harus diproduksi atau pohon yang ditebang, printing proses, delivery physical. Nanti kita akan lihat saya juga baru belajar dari dari pembicara sebelumnya carbon accountingnya. Nanti kita lihat ya. Oke. Mungkin izinkan saya beberapa slide menjelaskan tentang InTouch dan latar belakang kami di dunia loyalty ya. Jadi ya mungkin slide ini menunjukkan saya udah tua gitu kan. Yang bagi yang mungkin ada baby boomer di sini ya mungkin masih kenal yang namanya Nokia. Jadi kami sebenarnya membuat loyalty system udah dari zaman Nokia 2008 kalau nggak salah ya, 16 tahun yang lalu. Tapi itu adalah loyalty system yang embedded dalam handphone. Jadi di-install di pabrik, jadi begitu Anda beli, nyalakan handphone itu udah langsung di-prompt segala macam itu, akhirnya Anda dapat reward. Itu sekaligus mengisi registration online gitu kan. Nah, tapi untuk juga mengetrack dan untuk menghindari black market dari handphone segala apa itu, sehingga Nokia dan kemudian juga BlackBerry dan Samsung melakukan itu. Ya, saat ini yang mungkin masih ada adalah Samsung Galaxy Gift. Kalau beberapa dari Anda mungkin ada di handphonenya, itu sebenarnya kami yang buat. Okay. Nah, mulai dari business loyalty untuk handphone manufacturer, terus kami beralih ke B2B. Saat ini klien kami yang paling banyak adalah asuransi dan perbankan dan beberapa perusahaan lain. Awal tahun lalu kami merger dengan perusahaan namanya Gift, itu ada perusahaan global, ada di 33 negara. Di Indonesia mereka punya namanya Gift Management Indonesia, di mana saya saat ini juga sebagai CEO, dan Gift Indonesia itu memiliki klien-klien seperti ini. Nah, dua perusahaan ini bergabung, itu kami adalah penyedia layanan loyalty yang terbesar di Indonesia, dan semua bank BUMN mulai dari Mandiri, BRI, BNI dan mayoritas perusahaan asuransi itu loyalty-nya dari kami. Oke, jadi itu sedikit promosi. Kita zoom in ke solusinya ya. Jadi intinya yang namanya loyalty solution itu sebenarnya dibagi 3 bagian. Pertama ada bagian core-nya atau back-end-nya, yaitu di mana tempat untuk ngitung Anda dapat reward point-nya gimana sih caranya, umpamanya begitu sign up new policy gitu, atau perpanjangan, atau pembayaran premi, atau umpamanya member get member dan sebagainya gitu kan. Jadi itu semua ada engine-nya untuk ngitung, ambil dari data core insurance-nya, hari ini siapa yang mendaftar, siapa yang bayar, terus dihitung. Nah, akhirnya membutuhkan customer bisa akses dong supaya tahu poinnya seperti apa gitu kan. Nah, itu bisa diakses melalui IVR, pakai telepon, mungkin sekarang udah banyak kan pakai web, pakai mobile app, beberapa masih pakai kartu. Kemudian akhirnya poin itu bisa diapain? Bisa ditukarkan menjadi voucher, menjadi barang fisik sebagainya. Nanti kita akan lihat detailnya. Tapi intinya saya akan bicara mengenai 3 sistem ini. Satu back end-nya, secara cepat aja ya, tanpa terlalu detail. Tapi intinya seperti saya bilang tadi, ini adalah istilahnya rule engine-nya, di mana Anda yang sebagai mungkin ya nanti kalau di tipikal perusahaan asuransi mungkin pikirkan berapa sih uang yang kita bisa sisihkan untuk memberikan reward gitu kan, termasuk itu diterjemahkan dalam rumus-rumus. Begitu orang sign up, kalau preminya seperti ini, dapat berapa poin dan sebagainya, 1 poin nilainya berapa rupiah, bla 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 gitu kan. Tapi itu semua ada di rule engine seperti ini, yang kemudian feed datanya pun macam-macam, nanti saya akan jelaskan. Kemudian kedua, nah ini yang sebenarnya intinya di sini, adalah customer touch point, di mana customer
berinteraksi dengan reward point-nya. Jadi percuma kalau perusahaan udah keluar poin terus customer-nya nggak tahu. Nah itu yang paling sia-sia. Uang udah keluar tapi customer-nya nggak tahu gitu kan. Nah di sini ada aplikasi bisa berbasis web, bisa berbasis mobile native apps seperti iOS dan Android gitu ya. Tapi intinya ini beberapa contoh klien dan saya akan summarize best practice dari perusahaan-perusahaan yang udah menggunakan sistem ini. Ya kan? Jadi pertama, Anda jelas harus bisa lihat dong poinnya yang di earn berapa banyak gitu kan. Terus ya sama seperti Anda lihat rekening koran bank atau mobile banking harus ada historinya, transaksinya dan sebagainya. Terus kalau Anda mau juga kita bisa lakukan tiering. Ini untuk membedakan customer yang level bawah, mid dan high gitu ya, yang punya polis yang besar dan sebagainya, sehingga Anda bisa treat mereka berbeda. Ini bagian dari personalisasi juga gitu ya, sehingga customer tidak semuanya dipukul sama rata gitu kan. Jadi tiering ini bisa dilakukan secara otomatis. Rumusnya, aturannya Anda yang tentukan. Apakah itu berdasarkan poin yang the earn atau berdasarkan rumus lain, polis apa yang diambil, berapa lamanya menjadi pelanggan dan sebagainya gitu. Intinya sama seperti kalau kita credit card ya, atau di frequent flyer airline gitu, ada pangkat-pangkatnya gitu ya. Nah, kemudian yang menarik adalah bahwa seperti yang dijelaskan tadi, bahwa customer Anda membutuhkan verifikasi pada aplikasi waktu dia install itu secara tidak langsung menyebabkan data cleansing. Artinya kalau yang dulunya pengalaman kami di hampir semua perusahaan asuransi, begitu kami mulai, begitu lihat database-nya, 32 customer itu sama kontaknya. Email address-nya sama, handphonenya sama, milik agen gitu kan. Jadi ya nggak ada cara untuk berinteraksi langsung dengan customer-nya. Tapi dengan adanya reward system ini, mau nggak mau dan juga itu biasanya diterapkan bersama. Dikasih incentivize untuk agennya dan juga customer-nya supaya mereka saling bantu, supaya akhirnya perusahaan asuransi mendapatkan data yang real dari customer. Selama ini kalau dia tidak ada klaim, chance-nya Anda nggak tahu data sebenarnya gitu kan. Nah tapi dengan adanya data itu, kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya member get member. Jadi at any time customer-nya bisa bilang, saya mau share aplikasi ini langsung masuk ke kontaknya, conteng, kirim. Nah begitu customer temennya salah satu download, terus ditanya, oh ini Anda dapat dari ini ya? Kalau umpamanya dia dapat reference lebih dari satu orang, dia tinggal pilih, oh saya dapat dari si A gitu. Terus both yang referrer dan referee mendapat poin, gitu kan? Nah ini yang membuat sehingga karena kan begitu Anda mulai loyalty system itu kan nggak tiba-tiba 100% semua orang download kan? Nah ini untuk penyebaran akuisisi kasarnya. Tapi ini tidak terbatas pada nasabah. Jadi banyak perusahaan asuransi yang siapapun bisa download, gitu kan? Nah itulah tempat Anda akuisisi. Dia ada terbatasan, banyak fitur yang dia nggak bisa. Kartu membernya pun kartu grey umpamanya, belum ada blue, belum ada silver, belum boro-boro gold gitu kan. Karena dia belum nasabah. Di sanalah kesempatan Anda jualan. Di sana kesempatan nasabah melihat, wah kalau saya jadi nasabah asuransi ini loh luar biasa benefitnya gitu kan. Jadi kira-kira gitu. Nah member get member ini adalah cara sales, ya saya tahu semua perusahaan asuransi sangat tergantung sama agent, tapi agent yang paling ampuh adalah customer sendiri, gitu kan? Saya bisa merefer ke teman saya, pasti dia lebih yakin karena dia kenal saya. Apalagi kalau ke family member, gitu kan? Jadi member get member itu sangat penting dan sangat murah, gitu kan? Next, e-survey, e-quiz, gitu kita gabung. Ini sebenarnya e-survey itu lebih banyak, biasanya itu kita terapkan secara bertahap, pelan-pelan, supaya jangan terlalu banyak pertanyaan. Mula-mula dengan as simple as umpamanya tentang istri, tanggal lahir, segala apa, pekerjaan, dari sana apa yang kita learn itu bagian dari big data. Oh, rupanya ini dan status jumlah anak dan sebagainya. Next, ulang tahun masing-masing anak, pelan-pelan dan setiap pertanyaan kita kasih reward point. Kalau cuma nanya aja bilang emang gue pikirin gitu kan. Tapi setiap dapat reward point itu mereka akan isi. Dan pelan-pelan Anda mendapatkan big data dan Anda bisa lakukan banyak insight. Umpamanya begitu mau sebelum ulang tahun anaknya, ingetin, oh anak lu udah sekian loh umurnya, tawarkan produk ini dan sebagainya gitu kan. Menurut saya
Jangan cuma terbatas pada kepala keluarganya aja yang jadi nasabah Anda. Sekeluarga itu semuanya potensial gitu kan, dengan berbagai, mungkin tadi udah disampaikan pada awal dari Pak Iwan, mulai dari lahir sampai akhir hayat itu butuh proteksi gitu kan. Tapi Anda tidak tahu customer Anda. Nah, ada platform yang memungkinkan Anda lakukan itu. Ada platform yang memungkinkan Anda kasih insentif untuk membeli data. Tidak ada artinya beberapa poin gitu kan, reward point. Tapi Anda mendapatkan customer insight yang sangat berguna. Apalagi zaman sekarang kita bicara big data semuanya, banyak orang bicara data sekarang itu lebih valuable dari uang gitu ya, dan sebagainya. Oke. Dan e-quiz itu bisa dimanfaatkan juga untuk para agent. Beberapa klien kami tiap hari itu nawarin, Anda mau ikut nggak quiz gitu kan, nanya tentang product knowledge. Kalau benar dapat sekian poin. Tapi itu nggak secara nggak langsung mengeducate para agent. Ingat loh, produk kita ini loh, mungkin pertanyaan ini apa artinya atau whatever lah gitu, bisa multiple choice, bisa isi yes no dan sebagainya ya. Tapi intinya kita punya platform untuk melakukan quiz dan memberikan reward kalau quiznya benar gitu kan. Dan ini juga membuat aplikasi kita tuh sering dipakai. Karena kalau enggak very soon kita akan compete dengan wah, ini ada game baru nih, memori handphone saya udah mau habis. Yang mana yang saya mau buang ya? Mudah-mudahan bukan aplikasi kita yang dibuang gitu kan. Karena tiap hari saya kalau buka ada sesuatu yang baru, saya bisa ikut quiz, saya bisa ikut survei dan sebagainya dan dapat poin gitu ya. Ya, gamification. Jadi ini juga sesuatu yang menarik. Gamification bisa dilakukan pada level accrual. Jadi umpamanya Anda ikut survei, bisa Anda tentukan dapat 10 poin. Atau supaya lebih menarik, Anda dapat poin tapi spin the wheel dulu. Bisa 100 poin, bisa 1 poin, gitu kan? Jadi itu juga lebih menarik daripada semua orang dapat 10 poin, gitu kan? Jadi itu di sisi accrual, bisa juga di sisi redemption. Umpamanya Anda mau redeem, mulai dari cuman e-money yang 20.000 sampai pada terserah ya. Kalau Anda mau kasih tiket konser, gitu kan? Tapi itu by luck, gitu kan? Tapi in a way sebenarnya nggak by luck juga, karena kami bisa memprogramkan supaya probability untuk dapat grant itu sehari cuma 1 umpamanya. Jadi kelihatan random tapi sebenarnya nggak random, tapi jangan ngomong sama orang lain ya. Jadi itu, tapi itu membuat challenging gitu kan. Jadi tapi Anda bisa budgetnya terukur bahwa enggak semua orang dapat. Kalau enggak, Anda harus asuransikan, ya. Karena ini risk juga gitu ya, sama kayak hole in one. Jadi ini bisa diatur algoritmanya gitu kan, tapi terkesan random. Nah ini menarik, ini bagian dari tadi ada sebut soal IoT, ini bagian dari IoT, jadi ada yang namanya Bluetooth beacon, atau iBeacon kalau dari Apple-nya. Itu alat kecil seperti ini, sebenarnya Bluetooth based, Anda bisa taruh di mana aja. Itu handphone Anda begitu dekat dia mendetek presence Anda. Jadi ini banyak dilakukan sebagai pengganti GPS untuk yang tempat-tempat tidak ada coverage, umpamanya dalam mall. Itu nggak ada GPS, cuma 1 titik di mall itu, dia nggak tahu Anda di lantai 3, di pojok sana nggak tahu. Tapi adanya alat ini memungkinkan Anda mendeteksi presence Anda. Nah itu bisa dilakukan untuk seperti acara seperti ini. Nggak bisa bohong, sistem tahu bahwa Anda benar-benar ada di sini, gitu kan? Jadi untuk check in, dapat poin, Anda ikut seminar, Anda datang ke exhibition dan sebagainya, gitu kan? Jadi ini salah satu alternatif dan sebenarnya use case yang menarik adalah ini digunakan oleh FWD. Yang salah satu teman saya yang di FWD sini tahu zamannya COVID itu dia bilang, sekarang nggak usah ke kantor ya. Ketemu klien di coffee shop aja, terus kita kerjasama dengan Coffee Bean, semua Coffee Bean di seluruh Indonesia kita pasangin iBeacon. Jadi begitu agent FWD check in, langsung dapat, welcome ke ini, terus bisa pesan minum untuk dia dan untuk klien. Dia lakukan meeting di klien sana, dan sistem kita men-track berapa lama sessionnya, meetingnya sampai dia keluar, karena kita bisa track presence-nya gitu kan. Jadi itu sesuatu yang menarik menggunakan IoT untuk solusi check-in. Ya, dokter appointment saya kira very natural ya, udah ada aplikasinya, sekalian juga membuat appointment untuk dokter dan rumah sakit. Dan ini yang menarik ya, ada IoT lagi, sekarang semua orang kan pakai bukan jam biasa, tapi fitness tracker ya. Dan ini ya juga salah satu yang disponsori oleh Allianz awalnya pertama kali.
Jadi sistem kami memungkinkan untuk men-tracking apa yang ada di wearable Anda. Baik itu calorie burn, step run, whatever. Dan itu bisa macam-macam. Anda kreatif karena asuransi berkaitan kesehatan kan. Jadi kalau Anda sehat, customer claim berkurang, menguntungkan Anda. Tapi ini juga membawa satu tema bahwa ada healthy lifestyle yang Anda mau promote. The healthier you are, the more reward you get, gitu kan? Dan kita bisa run competition dan sebagainya, siapa yang menang dan sebagainya. Ini sangat menarik dan ini sangat inline dengan anak-anak muda sekarang ya. Jadi health conscious dan yang di redeem pun barang-barang yang ya jangan junk food lagi. Udah dapat reward point dari healthy lifestyle, juga redeem sesuatu yang healthy juga. Terus platform ini juga bisa dimanfaatkan. Nah, ini kita lakukan lagi dengan Allianz. Ini menarik sekali. Jadi kita kerjasama dengan 21 waktu itu ada setelah itu menjadi regular, ada blockbuster movie. Terus kita blok 1 bioskop, 6 studio, dan itu kita promote. Anda bisa redeem dengan poin murah sekali, dapat tiket, dapat popcorn untuk yang pertama nonton blockbuster. Nah ini luar biasa, karena the value itu bukan, umpamanya harga tiket saya nggak tahu lah 50.000, tapi itu membuat bahwa I'm the first gitu nonton dan gratis gitu ya. Wah itu viral langsung di sosial media gitu kan. Dan untuk pertama kalinya perusahaan asuransi banyak yang nggak pernah ketemu kliennya. Biasanya kalau nggak ada klaim, nggak ada apa kan nggak ada masalah, nggak pernah ketemu. Ini for the first time ada meet and greet gitu kan. Itu luar biasa, dan karena kita blok 1 theater, kita bisa play dulu video promo sebelum movie-nya mulai gitu kan. Jadi ini salah satu pemanfaatan menggunakan platform loyalty untuk customer engagement, dalam hal ini meet and greet. Ini beberapa yang baru, vital scan ya mungkin nggak gitu secara medisnya, tapi ini sekali lagi related ke health dan juga digital. Jadi Anda bisa scan foto Anda terus dia kasih tahu ya, sekali lagi banyak disclaimer-nya, tapi dia tahu tekanan darah dan sebagainya. Tapi anyway, ini gimmick-gimmick yang bisa digabungkan untuk membuat aplikasi Anda lebih menarik gitu ya. Nah, ini yang menarik. Ini sesuatu yang baru yang kami baru mulai dengan beberapa klien. Selama ini kami cuma tampilkan Anda mendapat koin berdasarkan karena Anda renew, Anda bayar tepat waktu, Anda bayar dapat referral dan sebagainya. Terus setelah Anda renew, kita kirim lagi thank you point. Terima kasih Anda udah renew, ini poin Anda. Itu bagus aja, tapi in a way agak too late. Kalau bisa sebelum dia renew, dia udah tahu, gitu kan? Kalau saya renew, saya dapat apa? Nah ini yang kita ngomong future point. Jadi future point itu dia ada 2 wallet, satu current point yang Anda bisa langsung redeem, future point ini Anda baru bisa mimpi doang, tapi bisa lihat tiap bulan naik mendekati bulan ke-12. Jadi dia udah tahu satu apa yang akan saya dapat kalau saya renew nanti akhir tahun, atau apa yang saya miss kalau saya nggak renew, gitu kan? Udah bisa kebayang, ini dapat iPhone loh umpamanya gitu kan? Jadi kira-kira itu konsep dari future point gitu ya. Jadi itu daripada memberikan poin sebagai ucapan terima kasih setelah Anda renew polisnya, mendingan sebelum supaya Anda jangan churn, udah diiming-iming seandainya Anda nggak renew, karena renewal menggantikan satu customer yang churn itu mahal, bayar komisi ke asuransi mahal, ke agentnya. Mendingan saya keep keluar separuh harga dari kalau saya perlu akuisisi baru untuk keep the customer, apalagi kalau dia yang polis besar. Kira-kira gitu konsepnya ya. Oke. Nah yang terakhir, semua poin udah didapat, bisa diapain sih? Gitu kan. Nah ini, kita menggunakan e-voucher. Kalau dulu mungkin Anda ingatlah, kalau Anda mau, mungkin bagian yang loyalty atau markom atau marketing, itu tiap tahun membeli MAP voucher segepok gini, itu kayak banknote loh, segini itu 20 juta, gitu kan. Dan itu siapapun yang dapat bisa pakai, nggak ada, you mau tanda tangan pun bukan milik Anda, itu udah benar-benar kayak banknote.
Anda harus simpan di brankas dan sebagainya gitu kan. Dan nah itu ya apa? Nggak aman, nggak bisa diautentikasi, penyimpanannya susah, dikirim juga apa atau umpamanya agent Anda bagi nggak tahu dia pakai ke siapa, nggak ada accountability, gitu kan? Kalau maju digital ketahuan kirim ke email mana, WhatsApp mana, nomor handphone mana, gitu kan? Kalau fisik kasih ke siapapun nggak tahu, banyak dispute, autentikasinya harus diterawang aja, apakah ini asli atau enggak. Sedangkan digital semuanya online authentication, security, expiry date juga kalau udah expire udah habis. Kalau digital bisa di server aja di extend gitu kan. Dan yang paling penting kalau physical voucher Anda beli itu udah ada bayar. Anda hilang, Anda bagikan customer hilang di perjalanan, customer hilang nggak dipakai, Anda udah bayar aja. Dan Anda nggak tahu siapa yang pakai. Sedangkan kalau digital itu kita bisa track every movement. Oh ini udah nyampe e-vouchernya. Udah diklik, udah dipakai. Ini udah di-redeem dan sebagainya. Ini udah expire dan sebagainya. Every single step sehingga kita bisa menerapkan yang namanya no use no pay. Jadi Anda cuma bayar kalau vouchernya dipakai. Nah ini luar biasa penghematan ya. Karena umpamanya Anda tiap hari, ada beberapa klien termasuk bank kirim happy birthday karena tiap hari ada yang birthday kan. Happy birthday ini voucher untuk redeem apalah gitu kan. Dan yang sepanjang itu redemptionnya itu rata-rata cuman 50-an%. Karena banyak orang, ini bukan yang gua mau atau terus juga lupa pakai, pasti nggak 100%. Tapi kalau itu tadinya physical voucher, Anda udah bayar. Bahwa kita terapin digital voucher dan gunakan no use no pay, itu Anda cuma bayar kalau dipakai. Dan ada datanya juga. Dipakai di mana, kapan, dan sebagainya. Itu yang menjadi insight sehingga akhirnya Anda tahu, mayoritas customer gua sukanya e-money atau sukanya F&B atau fashion atau whatever. Ya, jadi itu another benefit dari digital voucher. Saat ini kami yang di atas ini adalah reward point yang kami kelola. Ada 19 dari InTouch, ada 8 dari Gift, total 27 active client yang punya direct API connection ke kami untuk redeem ke merchant network kami yang ada. Kita bagi 3, physical merchant yang ada punya store, ya seperti tadi Alfamart, Indomaret, Häagen-Dazs dan sebagainya. Anda bisa tukarkan voucher Anda, atau ke e-commerce seperti Tokopedia, Blibli dan sebagainya, atau yang kita sebut electronic product seperti Top Up GoPay, OVO dan sebagainya, PLN. Saat ini kami mengelola besar jumlahnya, itu hampir 1 miliar tiap hari. 7 hari seminggu gitu kan, karena itu tahun ini udah pasti 360 miliar lebih, artinya 1 hari itu 1 miliar voucher yang ditukarkan. Nah itu kalau diterjemahkan itu kira-kira 60.000 voucher yang sehari gitu kan. Nanti saya akan jelaskan mengenai carbon footprintnya. Nah ini cuma sekedar, jadi voucher sekarang tuh macam-macam. Ada yang dikasih lihat, terus dia masukin ke EDC atau POS untuk autentikasi, ada yang di-scan di QR code, dan sebagainya. Tapi intinya kita spot tergantung merchantnya mau seperti apa, kita siapkan supaya vouchernya bisa di-redeem di berbagai macam merchant yang ada. Intinya, value dari voucher Anda itu, atau reward point Anda adalah, gue bisa tukar dengan apa sih? Gitu kan. Nah, banyak yang umpamanya, kenapa umpamanya katakan reward point airline kurang menarik, karena ya cuman bisa untuk tiket dan juga itu cuman low season umpamanya gitu kan. Jadi ya kurang menarik gitu kan. Tapi kalau bisa ditukar dengan apa aja gitu kan. Nah, ini yang kita saat ini menyediakan apa aja kasarnya. Yang almost everything under the sun lah kita ngomong ya. Mulai dari F&B, fashion, whatever, e-money, semua ada di sini. Jadi itu menurut saya menjadi value bagi reward point. Terus kami juga menyediakan dashboard dan report secara real time. Anda bisa track overall, bahkan Anda bisa track secara individu. Ini juga dipakai oleh customer support. Seandainya ada yang komplain, voucher gua kok nggak bisa dipakai, masukin aja nomornya, terus dicek, oh ya ini masih bisa kok, gitu kan? Atau udah dipakai tanggal sekian jam sekian, gitu mungkin temannya yang pakai atau whatever ya. Jadi saya kira itu mengenai
loyalty elektronik yang kami berdasarkan beberapa best practice untuk perusahaan asuransi. Mungkin to summarize, seperti yang tadi saya bilang, ini ada dua-duanya green secara ekonomi, green secara environment. Jadi secara ekonomi jelas ya, jadi benefitnya apa? Tapi tadi pertama data cleansing. Now you know who your customer are and you can contact them gitu ya. Terus increase sales dengan mobile member get member, bisa cross sell upsell ke family member, ke spouse maupun ke anak dengan berbagai produk yang relevan, dan itu sangat mengena. Tiba-tiba kita punya kliennya bilang, gua aja lupa anak gua ulang tahun, tiba-tiba di remind oleh perusahaan asuransi, minggu depan anak lu ulang tahun loh, you boleh sign up program ini umpamanya gitu kan. Jadi itu menurut saya cross sell yang sangat efektif. Improve cash flow, ini tadinya nggak kebayang bahwa dengan memberikan reward, kalau ya terutama, ya maaf ya, selama ini itu feedback dari klien kami. Sebenarnya nasabah udah bayar tuh preminya, tapi di keep oleh agent. Sampai last minute, diurut bayar sekaligus kan. Nah sekarang ini nasabah udah tahu nih, kalau saya bayar, katakan H-12, wah dapat sekian poin, H-7 dapat sekian poin sebagainya gitu kan. Wah semua orang buru-buru bayar, lebih cepat supaya dapat poin gitu kan. Jadi ini membantu cash flow gitu kan, juga ngurangin karena biasanya itu kalau uang terlanjur udah dipakai, waduh nunggak deh ya. Jadi anyway, ini membantu cash flow. Improve customer engagement tadi seperti saya bilang mulai gamification, survey, check-in sampai pada meet and greet. Jadi kita punya platform untuk berinteraksi dengan customer lebih erat lagi, lebih engage lagi. Dan terakhir ya improve loyalty dan provide churn. Kita bukan aja ngasih appreciation setelah dia renew, kita udah bisa iming-iming seandainya nanti kalau Anda renew ini loh Anda dapat, atau seandainya kalau Anda nggak renew ini loh Anda kehilangan gitu kan. Jadi menurut saya platform ini bermanfaat untuk semua yang berkaitan dengan green hijau atau green bug tadi ya. Nah ini beberapa data ya. Jadi waktu saya kasih lihat, Bu Karin bilang, kasih data dong, jangan cuma Anda ngomong aja gitu kan. Terus saya cari data rata-rata, itu data cleansing itu 82%. Jadi artinya masih ada, nggak semua. Ada 18% itu nggak mau ganti atau nggak mau update datanya. Ya udah, tapi asal dia bayar premi aja gitu kan. Tapi nanti begitu mungkin dia klaim, baru Anda tahu datanya. Nah tapi yang penting sekarang kalau Anda punya loyalty system, berapa banyak sih yang berpartisipasi? Nah ini tanpa menyebut nama, tapi saya ambil datanya, asuransi 1, sekian persen 2, dan bank saya ambil 8 besar klien kami, itu yang paling tidak berhasil itu 21%. Artinya dari 100 itu cuma 21% yang ikut loyalty system. Ya itu mungkin customer base-nya agak umur agak tua yang gaptek umpamanya gitu kan, karena ini semua teknologi gitu kan. Yang best itu sampai 62%. Jadi average itu kira-kira 41%. Nah, artinya Anda tidak bisa expect program ini diikutin semua orang. Sangat tergantung profil dari customer Anda, gitu ya. Jadi ini mengenai green yang pertama, green bug-nya. Green yang kedua, jelas ya, menggunakan e-voucher ini itu enggak ada kertas yang dibutuhkan, enggak ada ink, enggak ada printing, dan enggak ada transport, dan jelas less carbon. Nah sekali lagi Bu Karin bilang jangan ngomong aja, datanya mana. Nah itu tuh saya mulai cari-cari tuh di internet. Mudah-mudahan tadi yang dari pembicaraan pertama bisa verify, mudah-mudahan ini saya nggak salah, tapi saya dapatnya dari reference di bawah ya untuk cara ngitungnya. Nah cuman saya harus berasumsi. Saya mengasumsikan satu voucher itu bersama dengan amplopnya itu menggunakan kertas A4 yang 80 gram, asumsi ya. Terus transportnya asumsi sekali ngirim Gojek Anda itu 5 km asumsi. Oke. Nah berdasarkan data kami yang 60.000 sehari tahun lalu, itu kalau berdasarkan rumus ini, jadi di sini ada, kalau untuk memproduksi kertas itu membutuhkan sekian kilogram CO2, printing sekian, nah itu semua dari link ini ya, jadi bukan saya yang ngomong. Transport dengan asumsi bukan pakai motor listrik,
itu dan 5 kilo itu sekian, totalnya sekian, dikali 60.000, dikali setahun itu 11 ton. Ya, jadi itu yang tanpa sadar, wah kami udah save segitu banyak ya. Seandainya kalau Intas menggunakan paper based voucher itu segitu loh kita mengotori dunia ini gitu kan. Jadi kira-kira ini yang mungkin take away-nya adalah usahakan menggunakan, kalau Anda akan gunakan itu loyalty dan voucher, jangan gunakan paper based lagi. Semuanya electronic based dengan segala benefit bagi perusahaan, bagi konsumen, dan bagi bumi. Itu, makasih. Terima kasih Pak Kendro. Keren kan sharingnya? Banyak ya bocoran-bocorannya ya. Ada nggak yang merasa pain point-nya kita terjawab dari presentasinya Pak Kendro? Tuh udah ada berapa yang ngangguk-ngangguk ya. Karena kita anak-anak Markom kan biasanya itu ya problem kita ya. Gimana create awareness, terus gimana cross selling gitu kan. Terus gimana stop biar nasabahnya tuh nggak pergi, tetap terus sama kita. Bayar premi on time kan gitu ya. Terus ngupdate data supaya bisa dikontak, bisa dihubungi. Itu aja ya biasanya ya. Tapi kayaknya mayoritas dari pain point kita nih di company itu bisa terjawab gitu ya dari teknologi. Malah tadi gara-gara Pak Kendro cerita voucher fisik, saya jadi teringat kembali zaman dulu saya baru mulai di marketing Pak. Bener banget yang Bapak cerita, dulu pernah ada voucher hilang lah, kita mesti lapor ya ke risk management jumlah voucher yang hilang gitu ya. Belum panik Pak, dulu saya mesti nyatetin expiry date Pak. Berapa rupiah expired tanggal berapa gitu ya Pak. Aduh PR banget Pak, PR banget. Dan dulu malah banyak anak-anak intern ikut bungkusin amplop-amplopin karena kudu cepetan dikirim nih sebelum expired. Pernah ngalamin teman-teman? Iya semua pada senyum, kayaknya relate ya dengan pain point-nya. Nah jadi ini nggak lagi jadi masalah. Nah teman-teman tadi udah denger dari Pak Kendro, ada yang mau nanya nggak sama Pak Kendro? Silakan. Ini masternya, silakan. Boleh tolong panitia mic-nya. Ini mumpung ada masternya segala loyalty program nih, in the house. Yuk kita tanya. Silakan tolong sebutkan nama, perusahaan, dan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Ibu. Perkenalkan saya Adika dari Asuransi BRI Life. Mau nanya aja sih Pak, ini kan tadi salah satu benefitnya adalah increasing sales ya Pak ya, dengan menggunakan platform ini gitu ya. Dari study case yang Bapak sampaikan ini tuh kira-kira, kan kalau perusahaan tuh ketika invest sesuatu dengan kita bekerja sama dengan menggunakan platform dari Bapak gitu ya. Kira-kira dari yang pernah Bapak tanganin untuk perusahaan asuransi yang pernah Bapak handle itu dengan menggunakan platform ini bisa sampai increase berapa persen sih Pak secara secara income dari sales yang bisa terbentuk karena terus terang mungkin ya nggak tahu ya kalau di perusahaan asuransi yang lain juga permasalahan di perusahaan asuransi itu kan persistensi gitu ya. Ya untuk ini kan cukup bisa dipakai sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan persistensi pembayaran premi dari nasabah di tahun kedua gitu ya. Mungkin itu sih Pak yang mau saya tanyakan gitu. Terima kasih. Silakan Pak, langsung aja dijawab. Ya, makasih Pak. Ya, terus terang itu yang saya sangat ingin bisa dapat Pak ya dari klien-klien kami. Tapi memang mungkin Bapak harus sadari bahwa platform yang kami buat itu kami mengelola operationnya tanpa menyentuh data karena itu privacy Pak ya. Jadi semuanya on-prem datanya Jadi kami bahkan nggak tahu siapa customernya gitu kan. Jadi sebenarnya yang tahu mungkin bank. Tapi mungkin saya bisa sharing sedikit Pak tanpa menyebut actual data. Nanti mungkin yang bersangkutan atau nanti kalau Bapak pakai Bapak bisa hitung sendiri gitu Pak ya. Tapi umpamanya kita tahu berapa banyak sih referral. Gitu kan, bahwa referral itu jadinya berapa rupiah, itu saya nggak tahu Pak, terus terang kan itu rananya perusahaan asuransi gitu ya. Tapi sepintas aja Pak, dan by logic aja Pak, bahwa platform ini memungkinkan saya udah sebagai nasabah, itu karena either pengen share the good news, atau mendapatkan reward point, saya share ke teman saya, ke saudara saya, dan sebagainya gitu Pak ya. Itu aja udah menambah potential sales Pak. Berapanya terus terang saya nggak bisa ngomong karena klien kami nggak akan share data seperti itu Pak ya. Tapi logikanya aja Pak. Nah itu untuk yang referral. Belum lagi yang cross sell upsell bahwa dulu saya cuman jual asuransi ke satu orang, kepala keluarganya. Sekarang kepala keluarga ngasih tahu saya,
saya punya anak 3, umurnya segini sebagainya. Lah, kesempatan saya dong jual produk lain Pak ya. Jadi menurut saya itu aja Pak udah luar biasa karena kepala keluarganya udah trust kita. Ya harusnya anaknya, apalagi kalau Anda bisa bilang second polis dapat diskon, whatever gitu Pak ya. Tapi intinya itu sesuatu yang Anda nggak usah bayar agent untuk dapatkan account istrinya atau account anaknya. Jadi menurut saya beberapa itu Pak ya, membantu cash flow segala apa, memang saya nggak bisa mendapatkan datanya. Tapi logikanya Pak, itu semua akan membantu gitu Pak ya. Mungkin sementara saya bisa jawab gitu aja Pak. Tapi itu menarik banget Pak Kendro. Karena tadi pagi bersama Pak Iwan kita justru lagi bahas seperti itu. Agen itu juga kan punya high turnover ya teman-teman, benar nggak? Informasi tentang nasabah yang selama ini ada di agen, kita tuh di perusahaan nggak tahu informasinya. Nasabah anaknya berapa, mana kita tahu. Kecuali anaknya jadi ahli waris barangkali ya. Nah tapi dengan memiliki platform seperti ini, informasi itu bisa kita tanyakan. Jadi setidaknya ini adalah caranya untuk kita bisa bertanya dan mengumpulkan data. Apapun data yang kita ingin tahu terhadap customer, itu dia canggihnya ya platform ini gitu ya Pak. Betul, betul. Jadi ini cuma sekedar platform, kita manfaatin seperti apa itu kreativitas kita aja ya. Anda orang markom udah pasti paling kreatif gitu kan. Jadi tapi intinya kita punya platform untuk tanda petik membeli data. Tuh, memberi dengan murah nilai, karena sebenarnya gini, orang tuh appreciate loyalty itu dia nggak langsung terjemahkan sekian poin berapa rupiah sih, enggak. Begitu dapat seneng aja gitu. Mungkin itu cuma 5.000 perak padahal gitu kan. Tapi banyak bahkan orang senang cuma dapat badge. Waduh, Anda anak sultan whatever gitu kan. Itu aja orang udah senang zaman sekarang gitu kan. Jadi digital badge itu udah sesuatu yang rewarding gitu ya. Dia bisa show off ke temannya dan sebagainya. Jadi menurut saya platform ini memungkinkan ada do lot of creative thing Pak. Tadi yang saya ngomong, untuk membantu training dengan quiz, survei. Anda mau nanya apa aja, mau nanya dia tinggal di mana, mau mobilnya apa, mau income-nya apa ya, asal jangan nanya sekaligus terlalu banyak, tapi tanya sedikit kumpulin gitu Pak ya. Tiap kali nanya kasih poin, itu juga membuat dia ketagihan. Terus database big data Anda banyak, nah itulah mulai Anda kerja. Jadi nggak usah lagi capek-capek, tinggal ngolah data, itu memang the future itu Pak. Big data gitu kan. Jadi mungkin Bapak secara nggak sadar kita semua itu udah jadi korbannya big data ya. Kalau Anda pernah cari flight ke Bali Bapak, begitu Anda browse, wah semuanya tentang flight, benar nggak? Ya itu karena big data itu tadi, dia tahu, wah Anda lagi cari ini ya, saya tawarkan ini. Nah itu Anda harus memanfaatkan teknologi itu Pak. Tapi harus ada platformnya. Apa? Ini loyalty platform ini. Ya, Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dari belakang, silakan. Ya, saya Fadli dari Manulife Indonesia. Ini mau nanya kan, kalau kita tahu kalau sistem itu pasti nggak ada yang sempurna ya, platform itu kan nggak ada yang sempurna. Tapi selama ini mungkin bisa di-share ya Pak Kendro, maksudnya apa sih yang fraud yang mungkin berhasil di-identified dari InTouch gitu ya. Terus kemudian untuk akhirnya disempurnakan. Nah ini maksudnya buat jadi kayak dari sisi platform dan journey-nya tuh apa yang di-improve jadinya. Sampai bisa kayak saat ini. Thank you Pak. Ya, makasih Pak. Jadi kalau kita bicara platform seperti saya jelaskan tadi Pak, sebenarnya ada 3 gitu yang besar ya. Satu platform yang di belakang itu kaitan dengan core Anda gitu ya. Jadi umpamanya waktu kami buat dari customer loyalty untuk asuransi kami itu adalah Allianz yang dengan Bu Karin dulu ada namanya back end namanya Opus. Itu kami harus bisa link ke Opus dulu untuk dapatkan data semua tentang transaksi, semua tentang renewal, whatever. Baru berdasarkan rumus yang ditentukan itu menghitung poinnya. Itu satu. Kemudian harus ada customer touch point-nya. Customer berinteraksi pakai apa untuk ngelihat poinnya. Nah ini sekarang ini kira-kira ada 2 lah yang besar. Satu pakai web, satu pakai mobile app gitu kan. Mobile app pun ada iOS, ada Android. Itu kami provide semua. Nah itu masing-masing ada pro sama cons-nya. Umpamanya web banyak keunggulannya. Umpamanya nggak usah download. Semua orang tinggal jalanin. Nggak makan memori di handphone. Umpamanya gitu kan. Nggak makan space karena itu cuma URL aja diklik langsung masuk browser. Tapi ada jeleknya, banyak fitur yang nggak bisa dan sebagainya gitu kan. Nanti kita akan bicarakan sebenarnya yang Anda mau lakukan apa, apakah cukup pakai web base atau mobile base. Terus yang ketiga, nah ini sebenarnya kami udah sangat well prepared. Apa yang bisa ditukarkan dengan reward point? Mulai dari barang tadi saya bilang, barang fisik di toko fisik,
barang dari e-commerce, Anda tinggal masukin waktu checkout, masukin kode, udah dianggap sebagai pembayaran atau sebagian pembayaran, maupun e-product seperti top up e-money, pulsa PLN dan sebagainya, token PLN dan pulsa. Dan kita bisa menggunakan itu tadi umpamanya untuk menukarkan sesuatu yang enggak terlalu punya monetary value tapi punya value yang lain, perceived value yang besar, umpamanya ikut maraton gitu kan, atau nonton bersama gitu kan. Jadi bukan value tiketnya yang dilihat, tapi waduh saya bisa nonton blockbuster yang pertama karena kita punya buying power, kita blok satu movie theater dan pada jam yang sebelum movie yang pertama, umpamanya yang odd hour bagi 21 nggak ada ruginya gitu kan. Jadi itu win-win gitu loh. Jadi poin itu bisa dipakai, dan poin itu bisa dipakai juga untuk lucky draw gitu kan. Jadi kalau Anda punya budget tertentu, katakan umpamanya trip ke luar negeri yang Anda bisa redeem untuk kupon undian, itu yang diundi. Banyak kemungkinan yang Anda bisa lakukan gitu kan. Nah, itu untuk platform yang ketiga gitu kan. Jadi itu mungkin mudah-mudahan menjelaskan Pak. Jadi nanti kalau ada detail, kami ada stand juga di luar, mungkin bisa bicara dengan tim kami Pak. Jadi intinya teknologinya juga terus berevolusi gitu, betul, ya Pak, betul. ya. Dan ini juga seperti palu gada ya Pak ya. Apa gue mau lu ada ya Pak. Luar biasa nih Pak Kendro ini. Terus terang kami membuat interaksi ke wearable itu gara-gara Bu Karin juga gitu kan. Pokoknya begitu di challenge gitu, saya tanya anak, bisa nggak? Ya akhirnya ketemu solusinya gitu ya. Kita bisa support Google maupun Apple gitu kan, platform. Jadi sekarang apapun yang Anda pakai itu bisa diinteract ke mobile phone Anda untuk mendapatkan reward point gitu ya. Bener sih, jadi saya mau nggak mau testimoni deh Pak. Bener sih, karena saya tahu Pak Kendro sekitar udah 7 tahunan ya Pak ya. Dan setiap apapun use case yang kita perlukan itu bisa kita konsultasikan sama Pak Kendro gitu. Jadi saya mau ajak juga teman-teman semua, kita dari perusahaan yang berbeda, pasti masalah kita berbeda-beda gitu ya. Tapi cerita deh sama Pak Kendro, kira-kira apa sih objektif yang ingin kita capai dengan penggunaan teknologi ini? Apakah itu collect premium gitu ya? Apakah mau update data? Karena data nasabah yang udah lama kan susah ya di-update-nya gitu ya. Apapun itu, customer engagement gitu ya. Gimana caranya embedding healthy and fitness habits into loyalty. Ini ada masternya. Masternya masih di sini sampai sore. Jadi saya ajak teman-teman semua yang mau tanya-tanya juga bisa tanya di booth. Kayaknya kita udah dapat ini ya, waktunya sudah hampir habis. Untuk itu teman-teman sekali lagi kita minta aplausnya untuk Pak Hendra dari InTouch Inovatif Indonesia. Mudah-mudahan dari sharing hari ini Pak Kendro bukan hanya makin banyak perusahaan asuransi yang bisa menerapkan teknologi untuk customer engagement, tapi yang lebih pentingnya lagi kita bisa grow sustainability. Karena kita nggak perlu lagi mengorbankan profit untuk sustainability, tapi keduanya bisa grow bersama-sama. Amin. Terima kasih Pak Kendro. Terima kasih.